Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik, sehat, ya, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sampai hari ini juga selalu dalam keadaan yang baik. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kepengen mengangkat satu tema yang berjudul Apakah Dia Juga Mencintaimu? Nah, ini adalah judul yang mungkin sering menjadi pertanyaan siapapun, termasuk juga mungkin Anda. Mempertanyakan situasi dan kondisi perasaan pasangan Anda. Seperti apakah? Kalau misalnya buat teman-teman yang sudah berjalan atau pasangan sudah terjalin, hubungan yang sudah terjalin, mungkin barangkali pertanyaan ini juga seringkali muncul. Karena apa? Muncul keraguan gitu kan. Di tengah jalan ada peristiwa-peristiwa yang kemudian membuat Anda menjadi ragu. Tapi pada kesempatan tema kali ini pun ini cocok buat Anda, buat teman-teman yang saat ini sedang PDKT, ya, satu itu yang sedang PDKT. Yang kedua, seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk Anda yang saat ini sudah menjalin hubungan tapi muncul keraguan di tengah jalan. Oke, terus yang selanjutnya adalah mungkin muncul perasaan penasaran tentang perasaan pasangan Anda sampai saat ini atau detik ini seperti apa gitu kan. Apakah masih mencintai? Yang jelas apakah dia juga mencintaimu dengan tulus atau masih mencintai dengan seperti pada awal-awal. Seringkali muncul seperti itu juga ya. Ada juga mungkin pasangan yang pernah konflik ya. Pernah konflik, pernah ribut dan sebagainya karena sesuatu hal. Bisa jadi mungkin kemudian muncul pertanyaan ini juga bahwa apakah dia masih mencintai, apakah dia juga mencintaimu atau masih mencintaimu, gitu kan? Terus kemudian mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan ya katakanlah semacam indikasi-indikasi tertentu yang mengarah kepada perubahan-perubahan perasaan, perubahan-perubahan hati. Kemudian muncullah juga pertanyaan apakah dia juga mencintaimu atau masih mencintaimu. Terus kemudian ada lagi hubungan yang mungkin toksik gitu kan. Hubungannya nggak jelas, penuh dengan apa namanya, prahara gitu ya. Penuh dengan sesuatu yang menyakitkan, tapi masih terus-terusan dilanjutin hubungannya. Itu toksik sekali. Atau juga buat kamu yang mungkin berhubungan secara jarak jauh atau LDR, saya yakin seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke? Sekarang simpan dulu pertanyaan Anda, nggak usah khawatir, saya bakal memberikan bantuan atau membantu Anda untuk memberikan pencerahan melalui reading tarot pada kesempatan kali ini. Nah, di depan teman-teman sudah ada 3 file 1, 2, dan 3. Di file masing-masing file, saya memberikan cincin berwarna hitam, kuning, dan merah. Oke? Jadi untuk Anda, teman-teman, silahkan aja untuk kamu, boleh pilih salah satu di antara 3. So buat teman-teman, kita harapkan jangan sampai di skip-skip karena bagaimanapun juga ini kita bermain energi. Jadi supaya energinya bisa terfokus, energinya bisa maksimal hasilnya, maka kamu ikutin terus, jangan di skip ya. Jadi kamu ikutin terus sampai selesai nanti. Dan yang jelas nanti akan ada banyak pesan-pesan yang bisa Anda dapetin, ada pencerahan-pencerahan yang bisa Anda dapatkan juga. Bahwa kamu nanti juga bisa mendapatkan advice, saran, dan juga masukan-masukan yang saya yakin bermanfaat untuk kehidupan kamu ke depan. Oke? Jadi teman-teman silahkan aja sekarang bersiap-siap untuk memejamkan mata pada hitungan ketiga. Bernafas pelan-pelan saja, tapi sebelumnya nanti silahkan tarik nafas dulu dari hidung, dikeluarkan dari mulut pelan-pelan pada hitungan ketiga ya, oke? Tarik nafas, 1, 2, 3. Lepaskan dari mulut. Cobalah untuk rileks dan tutup mata sekarang. Oke, tutup mata, dengarkan intuisimu, ikuti intuisimu, ikuti kata batinmu juga. Pilih file 1, 2, atau 3, atau dengan ditandai cincin berwarna hitam, kuning, atau merah. Sekali lagi, cincin berwarna hitam, kuning, atau merah. Oke, tentukan pilihan Anda sekarang. Cincin hitam, kuning, atau merah. Oke. Jika sudah, oke, silahkan buka mata pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Sekarang Anda sudah memilih cincin
Yang ada di depan ini berarti Anda memilih salah satu pile, 1, 2, atau 3, atau hitam, kuning, atau merah. Oke, dan sekarang saya akan langsung mulai saja dari pile yang pertama, yaitu cincin berwarna hitam. Oke, baik teman-teman. Sengaja saya dalam setiap membacakan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan kartu. Kenapa? Ini adalah salah satu metode yang memang saya berikan ke teman-teman gitu kan. Tapi suatu saat bukan berarti nanti tidak berubah ya. Suatu saat ketika saya pengen mengeluarkan kartu banyak juga bisa aja. Tapi yang jelas untuk sementara ini saya lebih banyak mengeluarkan kartu sedikit 3 atau 5 ya, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Dari 3 kartu saja, atau katakanlah gini, 1 kartu saja yang kita keluarkan itu bisa sudah mewakili banyak pesan, atau bisa sudah banyak pesan-pesan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman, gitu kan? Nah, apalagi 3, berarti 1 kali 1, 2, 3 ini masing-masing sudah bisa memberikan pesan yang begitu banyak, gitu kan? Jadi kalau misalnya nanti 10 gitu misalnya, kartunya makin banyak lagi. Tapi sementara ini dengan 3 kartu, saya merasa cukup untuk memberikan banyak advice, pesan, membacakan pesannya, dan memberikan pencerahan-pencerahan buat teman-teman semuanya, oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Teman-teman, sekarang kita sudah buka kartunya. Ada masing-masing di sini, ada Knight of Pentacles, The Emperor, kemudian ada The High Priestess gitu ya. Jadi masing-masing kartu di sini bisa kamu lihat, bisa kalian lihat secara jelas di sini. Oke. Saya langsung bacakan aja. Teman-teman, untuk yang memilih pile pertama atau cincin berwarna hitam dengan tema apakah dia juga mencintaimu atau apakah dia juga masih mencintaimu. Oke, sekarang saya bakal bacakan Knight of Pentacles, The Emperor, dan juga The High Priestess. Di sini saya melihat bahwa ada pria naik kuda dan sebagainya. Ini melambangkan bahwa jadi pasangan kamu, entah itu cewek entah itu cowok gitu kan, dia pasangan kamu adalah orang yang cukup bertanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab, cukup baik tanggung jawabnya, kepeduliannya, dan kasih sayangnya. Dan dia tipe orang yang juga mau memperjuangkan dan bekerja keras. Jadi artinya adalah dia tipe orang yang bertanggung jawab, mau bekerja keras, dan berusaha untuk maju. Itu gambaran untuk pasangan Anda yang saat ini entah dalam kondisi seperti apapun. Nah, nanti pun saya bakal melihat dan juga bakal memberikan gambaran-gambaran apakah hubungan ini bakal berakhir atau dengan ending yang happy ending atau tidak gitu kan, berhasil atau tidak, dan seterusnya bagaimana, nanti akan saya berikan gambaran-gambaran yang lebih detail lagi. Tapi yang jelas untuk yang pilih pile pertama di kartu pertama ini mengatakan bahwa dia adalah pasangan yang cukup bertanggung jawab dan juga punya kemauan kerja keras yang sangat bagus, sehingga dia punya kemauan dan juga keinginan yang untuk maju ke depan. Nah, ini bisa dibilang adalah kabar bagus untuk Anda yang memilih pile pertama ya. Jadi kabar yang bagus untuk Anda yang memilih pile ke-1 atau pertama. Oke, di kartu kedua kita lihat di sini ada The Emperor ya, The Emperor. The Emperor itu adalah gambaran bahwa dia punya otoritas ya, punya otoritas, dan gambaran yang sangat luar biasa di sini adalah The Emperor memiliki kondisi di mana hubungan kalian bisa dibilang cukup berhasil atau sangat berhasil ya, berhasil, katakanlah seperti itu, berhasil. Nah, keberhasilannya ini adalah mencakup bahwa dalam menjalani kehidupan kamu, ini bisa dibilang ini adalah keberhasilan duniawi, ya, yang semoga nanti bisa mendapatkan keberhasilan dunia dan juga akhirat juga. Artinya buat teman-teman yang memilih di kartu pertama ini atau pile yang pertama ini pertama adalah tadi seseorang yang atau pasangan Anda memiliki tanggung jawab yang bagus, kerja keras yang bagus, dan di Emperor ini adalah dia memiliki otoritas yang bagus juga. Artinya secara pekerjaan juga dia punya pekerjaan yang bagus, dan di rumah tangga atau dalam hubungan dengan Anda pun dia punya semacam kayak jiwa kepemimpinan yang bagus juga.
Ya, itu kalau dia cowok gitu kan. Tapi kalau dia cewek, dia juga sebagai ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga yang baik juga ya, bertanggung jawab juga. Jadi bisa dibilang untuk file pertama ada indikasi gambaran di kartu 1 dan 2 ini sudah mengarah kepada hal yang positif gitu ya. Mengarah kepada hal yang baik, yang positif, yang ternyata bisa membawa keberkahan dan hal-hal yang sangat luar biasa pada kehidupan kamu dan rumah tangga kamu ke depan. Jadi sekali lagi The Emperor adalah bahwa seseorang atau pasanganmu itu punya otoritas ya. Otoritas itu berarti dia punya kuasa, punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Kalau misalnya dia perempuan juga dia sebagai ibu rumah tangga yang bagus dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi dalam kartu kedua seperti itu, dan kita lihat kartu ketiga di sini ada The High Priestess. The High Priestess, pasangan kamu di sini termasuk orang yang cukup tenang ya, dia tenang orangnya, dan pasangan kamu itu lebih bisa dibilang orangnya cenderung introvert. Ya, kan ada dua nih, extrovert dan introvert. Nah, untuk pasangan Anda di file pertama ini adalah termasuk orang yang introvert. Nah, orang yang introvert, jadi gini, bedanya introvert dengan extrovert secara sederhana begini. Kalau orang yang extrovert itu dia lebih suka ngomong sesuatu, jadi ketika punya ide langsung diomongin ke orang lain. Jadi dia gampang banget cerita sesuatu kepada orang lain. Jadi meskipun mungkin apa yang menjadi ide atau gagasan itu masih belum benar, belum sempurna, tapi cenderung orang ini adalah orang yang suka bercerita kepada orang lain. Itu kalau ekstrovert. Sedangkan untuk yang introvert, cenderung dia lebih banyak bicara kepada diri sendiri. Jadi kalau misalnya punya gagasan, punya ide, dia cenderung bicara dulu dalam hati, self-talk dulu. Bener nggak ya? Ini kalau misalnya aku beginiin, ini gimana? Kalau begituin itu bagaimana? Jadi dia menimbang-nimbang dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri atau disebut dengan self-talk. Jadi dia selalu mengadakan dialog batin. Ya, jadi orang-orang introvert ini adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan gagasan, ide maupun pendapatnya kepada orang lain. Ya, jadi dia harus mempertimbangkannya dengan masak-masak. Ya, bedanya seperti itu. Nah, untuk The High Priestess ini adalah termasuk orang yang introvert ya. Jadi orang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, dan dia orang yang cukup tenang ya. Dia lebih banyak melihat ke dalam, dia introvert, dan dia orang yang cukup damai juga ya. Jadi menyukai atau mencintai kedamaian dan orangnya tidak suka ribut. Jadi kalau misalnya dia ribut dengan Anda pun, misalnya pasangan Anda ini ribut dengan Anda, pasangan Anda cenderung lebih memilih untuk diam dan tidak memperpanjang keributan-keributannya. Karena apa? Tipenya adalah tipe damai, ya, tipe orang yang damai. Kalau tipe orang yang damai itu ya cinta damai dan dia tidak suka keributan. Itu gambarannya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi untuk Anda yang memilih file pertama, kurang lebih seperti itu. Dan ini artinya bahwa secara kesimpulan ini boleh diaminkan ya, karena siapa tahu dengan pembacaan seperti ini atau readingan ini adalah jadi kan gini, ucapan itu adalah doa, gitu kan? Ucapan adalah doa. Jangankan ucapan, baru berpikir saja, baru meniatkan saja itu sudah menjadi satu bagian dari doa yang terpancar ke alam semesta dari badan kita, dari tubuh kita. Nah, boleh diaminkan karena jika Anda memilih file ke pertama, ini adalah kabar baiknya bahwa hubungan Anda berhasil, hubungan Anda baik-baik saja, dan apakah dia juga mencintaimu? Jawabannya yes. Saya yes. Gitu ya, jadi diaminkan. Oke, semoga ini menjadi doa baik buat Anda dan pasangan Anda. Oke, sekarang kita beresin dulu. Dan kita menuju kartu atau file kedua. Oke. Wow. Di file kedua, kita lihat nih. Ada Three of Sword, ya. Jadi gambar hati yang tertusuk 3 pedang.
Untuk yang memilih pile kedua, boleh deg-degan karena di sini ternyata keluar Three of Swords. Bertanda bahwa ada dua kemungkinan ya. Pertama adalah pasangan Anda nih memiliki masa lalu yang kurang bagus. Artinya dia pernah dikhianati oleh pasangannya yang dulu. Atau katakanlah dia punya masa lalu yang kurang bagus, dia pernah terkhianati. Gitu ya. Terlepas dia pernah cerita atau tidak kepada Anda, tapi saya melihat di sini ada energi di mana pasangan Anda adalah orang yang pernah tersakiti. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena dia punya trauma. Ya, jadi kalau punya trauma biasanya orangnya cenderung sensitif. Dan alternatif yang kedua atau kemungkinan yang kedua, di hubungan Anda ini baru indikasi. Ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Anda harus menyikapinya dengan bijaksana. Jangan terus kemudian setelah mendengarkan pemaparan saya, terus kemudian kamu mencak-mencak sama pasangan kamu. Kamu ternyata gini. Ya jangan dulu gitu kan. Ini harus disikapi dengan bijaksana dulu. Oke, karena tidak semua energi di sini bisa resonate. Tidak semuanya itu nyambung. Tidak semuanya itu harus pas gitu kan. Karena ini bersifat general reading. Oke, itu harus kamu sadari terlebih dahulu. Untuk kemungkinan kedua, kalau tadi kemungkinan pertama kan pasangan Anda adalah pasangan yang pernah terkhianati dan punya luka batin, sehingga dia punya trauma. Kemungkinan kedua, pada hubungan Anda saat ini ada indikasi orang ketiga. Kenapa? Di sini tergambar bahwa satu hati tertusuk 3 pedang. Jadi artinya 3 pedang itu berarti kan ada 3 orang gitu kan yang memiliki pedang dan memainkan pedang. Nah, dalam satu lingkaran hati ada 3 orang dan itu berarti cinta segitiga. Oke, jadi ini indikasi ya, indikasi mengarah kepada indikasi yang mengarah ke sana. Nah, kemudian di kartu kedua di sini adalah Queen of Cups, ya, Queen of Cups. Oke, jelas ya. Queen of Cups ini menunjukkan sekali bahwa Anda punya gairah yang sangat luar biasa, dan bagusnya adalah Anda bisa menghadapi dengan tenang situasi dan kondisi yang ada dalam hubungan Anda. Dan Anda juga termasuk orang yang mau untuk memperbaiki, termasuk juga pasangan Anda. Jadi saya melihat bahwa pasangan Anda orang yang penuh bergairah juga, dan kemudian dia tenang dan dia mau memperbaiki situasi dan kondisi maupun kesalahan-kesalahan dia. Jadi nggak usah khawatir ya. Artinya begini teman-teman, bahwa hubungan ini adalah hubungan yang bisa dibilang untuk pile kedua ya. Untuk pile kedua, kondisi hubungan ini bisa dibilang agak kurang sehat ya, tidak seperti pile pertama tadi. Jadi di sini harus dibutuhkan semacam perjuangan-perjuangan yang sangat bagus dan kesadaran-kesadaran untuk saling membangun dan memperbaiki diri ya. Nah, di sini saya melihat bahwa di kartu ketiga di sini ada Four of Cups ya. Jadi Four of Cups di sini energinya saya menangkap energi bahwa hubungan kalian itu bisa dibilang sering ribut ya, kurang kondusif, sering banget bertengkar, sering banget bermasalah satu sama lain, dan komunikasinya juga kurang bagus. Jadi di sini bahkan saya menangkap ada semacam kebosanan yang terjadi di antara kalian ya. Nah, bisa jadi karena itu adanya energi lama yang masih berpola dan masuk ke situasi saat ini, padahal ini energi lama. Karena bagaimanapun gini teman-teman, ketika seseorang belum bisa merilis ya, atau releasing, membuang atau melepaskan perasaan-perasaan traumanya yang terjadi di masa lalu, maka itu masih terbawa ke masa sekarang. Nah, ketika terbawa ke masa sekarang, maka itu juga akan mempengaruhi hubungan atau kualitas hubungan kalian. Karena apa? Berarti dia masih ada bayang-bayang masa lalu, masih ada bayang-bayang mantan dan sebagainya, sehingga mau tidak mau itu akan mempengaruhi kualitas hubungan saat ini, gitu loh ya. Jadi saya melihat bahwa kalau misalnya pasanganmu pernah ada masa lalu, dia belum bisa lepas banget terhadap masa lalunya, sehingga dia berpengaruh kepada gairah yang mungkin
harusnya penuh dengan gairah, tapi di sini gairahnya juga terganggu, meskipun sebenarnya gairah yang basicnya itu bagus gitu kan. Terus kemudian sebenarnya ada situasi dan kondisi di mana pasangan Anda itu juga orangnya cukup ini apa namanya, antusias untuk memberikan perbaikan ya. Tapi entah kenapa saya menangkap di kartu ketiga ini justru kondisi kalian itu nggak tenang. Kondisi kalian itu justru kurang kondusif, banyak ributnya, banyak salah pahamnya gitu loh. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kebosanan-kebosanan dan perasaan tidak puas. Entah karena apa, pokoknya ngerasa tidak puas. Ya, paling tidak gambarnya gini, kenapa tidak puas? Ya karena apa yang kamu inginkan terhadap dia tidak bisa dia penuhi. Sebaliknya juga demikian, apa yang dia inginkan terhadap Anda tidak bisa memenuhinya. Nah, disitulah kemudian muncullah kebosanan, kejenuhan, dan sebagainya. Nah, teman-teman untuk yang memilih pile kedua, artinya bahwa ini ada indikasi yang mengarah kepada kerentanan sebuah hubungan. Jadi hubunganmu adalah hubungan yang rentan. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan terus begini, maka kemungkinan besar ini akan bubar dan akan selesai. Tapi ketika kamu misalnya bisa memberikan benar-benar menyadari bahwa ini harus diperbaiki dan sebagainya, maka saya masih bisa optimis bahwa ini bisa diperbaiki dengan baik, gitu kan? Saling mengerti, membangun pengertian, komunikasi yang bagus, ini akan membantu untuk perbaikan hubungan kalian ke depan, ya. Karena saya tahu bahwa untuk bubar, selesai dan semacam itu tidak semudah itu, gitu kan? Karena bagaimanapun ketika kita sudah disakiti atau kita sudah terhianati dan sebagainya pun kadang-kadang untuk ngelepasin sulit, gitu kan? Makanya saran saya, jangan terburu nafsu, jangan gegabah, bersikaplah bijaksana, sadari semua, perbaiki, ya kan? Sama-sama perbaiki diri sehingga nanti hubungan kalian bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, saling menerima kekurangan masing-masing itu adalah hal yang paling penting. Karena kalau kamu fokusnya pada kekurangan masing-masing dan kemudian membahasnya adalah kekurangan-kekurangan itu terus, ya ini agak repot juga gitu kan. Tapi sudah lupakan masalah kekurangan, fokuslah pada kelebihan, fokuslah pada apa yang pengen kalian capai untuk masa ke depan nanti. Oke, itu apalagi buat Anda yang mungkin sudah menjadi suami istri, ya ini nggak gampang juga. Apalagi Anda sudah punya anak segala macam misalnya. Ini juga nggak gampang. So, pertimbangkan, gitu kan. Nggak ada cinta yang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna, gitu kan. Cinta itu bersifat netral. Tapi orang-orangnya ini yang tidak netral. Artinya, ada yang memiliki kekurangan, kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga, disinilah kedewasaan di dalam menjalin hubungan, masalah percintaan asmara, ini harus dikembangkan lagi supaya lebih dewasa lagi. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ya. Dan buat teman-teman yang mungkin kepengen ngerasa belum puas nih, aku belum puas nih dengan readingan ini misalnya, oke, boleh Anda melakukan personal reading bersama saya dan bisa melihat ke nomor WA yang tertera di sini, bisa chatting dulu. Tapi sebelum chatting silahkan kamu baca deskripsinya terlebih dahulu. Kamu boleh lihat di situ aturan mainnya seperti apa, programnya apa saja, dan silahkan dibaca dengan saksama. Oke, silahkan kita tunggu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke file ketiga. File ketiga, kartu cincin berwarna merah. Kita buka satu-satu sekarang, langsung aja. Kebaca nggak? Kadang begini kayak bures gitu ya. Shoot. Oke, semoga bisa dibaca. Kalau nggak, saya bacakan. Karena tulisannya kecil-kecil banget ya.
Kartu pertama ada Three of Cups. Di pile ketiga, di cincin merah ini, oke. Kartu pertama ada Three of Cups, ya, Three of Cups. Kartu kedua ada Queen of Wands, dan kartu ketiga ada King of Wands. Wah, ini keren nih. Queen and King, dan sama-sama di Wands, ya. Queen of Wands dan King of Wands. Ini luar biasa. Kartu pertama, Three of Cups. Saya baca langsung ya. Jadi kartu pertama ini menunjukkan gambaran energi yang saya tangkap, sebuah kegembiraan, ya, rasa gembira, ada perayaan, ya. Jadi kayak ada kayak semacam anniversary gitu ya, perayaan atau merayakan sesuatu, mensyukuri sesuatu, kegembiraan yang sangat luar biasa, dan di situ ada sebuah terbangun sebuah komitmen. Ya, bisa jadi berarti antara kamu dengan pasangan Anda, oke? Antara Anda dengan pasangan Anda. Jadi ada komitmen yang bagus, ada kegembiraan yang kalian dapatkan, dan kalian melakukan sebuah perayaan atau rasa syukur yang kalian wujudkan dalam sebuah pesta, atau mungkin selamatan lah, syukuran lah, dan sebagainya, atau makan-makan dengan teman-teman, ya, dan sebagainya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kartu pertama. Kartu kedua, saya melihat bahwa hubungan Anda sejauh ini cukup harmonis, penuh dengan kehangatan. Queen of Wands ini adalah situasi yang bisa dibilang adalah orang yang mapan gitu kan. Jadi hubungan kalian ini cukup bagus, cukup hangat, harmonis, dan mapan juga. Bahkan di sini ada energi ketulusan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi untuk King of Wands, ini menunjukkan bahwa di sini raja, ya. Jadi raja itu kan raja yang dipercaya. Raja itu dipilih, raja itu memiliki kedudukan, dan orang pasti memiliki kepercayaan. Jadi artinya hubungan kalian itu selain memang penuh kehangatan, mapan, ya, settle sudah, disertai dengan ketulusan yang bagus, kepercayaan yang sangat luar biasa, dan antusiasme yang sama-sama bagus. Ya, jadi artinya bahwa kehidupan kalian itu sangat harmonis gitu ya. Jadi segala macam pendapat, saling sharing dan sebagainya itu selalu nyambung gitu ya. Jadi keributan-keributannya itu bisa dieliminir, bisa diperkecil. Bahkan ketika ada keributan-keributan, kalian memilih untuk menyelesaikannya dengan baik, berdamai, dan akhirnya bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi secara umum bagus. Di pile ketiga, secara umum bagus. Teman-teman kalau misalnya yang jelas ini kan untuk teman-teman yang sudah sedang PDKT, atau pasangan yang baru, pasangan yang sudah berjalan lama, pasangan yang mungkin pernah punya masalah gitu kan, pasangan yang memiliki ragu-ragu, keraguan atau penasaran, pernah ada konflik, kemudian muncul indikasi-indikasi tertentu, toksik dan juga LDR dan semacam itu. Oke, jadi perlu diketahui seperti itu. Jadi untuk kartu kedua di sini Queen of Wands, penuh kehangatan, kemapanan dan juga ketulusan, dan kemudian yang ketiga ini adalah kepercayaan dan antusiasme. Jadi Queen and King jadi satu, ya. Jadi katakanlah begini. Jadi kalian itu dengan pasangannya, Anda dengan pasangan itu jadi selaras. Jadi banyak kesukaan-kesukaan yang sama. Mungkin masalah makanan juga seleranya sama gitu kan. Terus kemudian masalah jalan, hangout kemana juga banyak kesamaan gitu kan. Dan kalian banyak melakukan perjalanan kemana, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bersama dan sebagainya seperti itu. Wow, ini luar biasa ya. Jadi untuk file-file yang sudah saya bacakan, gitu kan, terutama file kedua, kalau misalnya belum terlalu bagus, jangan berkecil hati, ya, karena itu semuanya bisa diperjuangkan. Untuk file pertama, congratulations, file ketiga juga congratulations, bahwa kalian bisa pertahankan semuanya itu dengan baik, oke? Dengan ketulusan, kejujuran, keterbukaan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan langgeng selamanya, seumur hidup, sehidup semati, ya. Sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah sudah mengikuti channel saya. Oke,
Semoga bermanfaat, semoga juga memberikan motivasi buat teman-teman dan sekaligus pencerahan, karena saya tahu bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini, termasuk Anda juga. Oke? Dan semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda. Jangan lupa juga, tolong dong dibantu subscribe channel ini, bantu like, comment, dan juga share juga. Silahkan buat teman-teman yang membutuhkan bisa di-sharekan ke mereka. Kemudian jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar yang positif supaya kita lebih bersemangat lagi. Oke, saya Damar Aji. Sampai jumpa, salam bahagia, salam keajaiban.